Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 783. Sebotol anggur selain racunnya yang ganas. Semut beracun yang bermutasi tidak memiliki kemampuan menyerang yang tajam lainnya. Dengan jimat pengusir setan di tangan mereka, Wang Saixian dan Lei Xiu merasa tenang. Saat mereka berjalan ke desa, mereka juga melihat sekeliling untuk melihat situasi. Sepertinya, semakin dalam kita masuk, semut-semut itu akan semakin besar. Wang Saixian memperhatikannya dan berseru pelan. Dia bahkan menemukan bahwa beberapa semut besar siap bergerak ketika mereka mendekat. Meskipun mereka takut dengan aura jimat pengusir setan, keganasan mereka menyeramkan. Lei Xiu tidak pernah menyangka kalau dia akan takut pada semut seumur hidupnya. Pengalaman hari ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak lama kemudian, mereka berempat tiba di depan sebuah rumah tua. Rumah tua itu dikelilingi oleh semut-semut beracun yang bermutasi dan padat, masing-masing lebih besar dari semut-semut beracun biasa. Jiwa Chu Chen meliputi sekelilingnya dan akhirnya memastikan bahwa akar penyebab mutasi semut ada di dalam rumah tua ini. Semut-semut ini tidak bersembunyi lagi. Wang Saixian mencoba melangkah maju, tetapi semut-semut beracun di depan rumah tua itu tidak bersembunyi. Tidak diragukan lagi bahwa jika mereka masuk begitu saja, semut-semut beracun yang bermutasi ini akan menggigit mereka. Tampaknya ada kebuntuan antara manusia dan semut. Yan, silakan mundur dulu, kata Chu Chen. Aku akan masuk dan melihat sendiri. Ada kekhawatiran di mata Song Yan, tetapi dia lebih percaya pada kemampuan Chu Chen. Ketiganya mundur sekitar 50 meter. Chu Chen berjalan menuju pintu rumah tua itu. Semut-semut beracun yang bermutasi di sini jelas sedikit berbeda dari yang ada di luar. Mereka tampaknya tidak begitu takut dengan jimat pengusir setan. Ketika Chu Chen berjalan menuju pintu rumah tua itu, kelompok semut itu bergegas menuju Chu Chen seperti air pasang. Mereka menyerang secara naluriah, karena ada harta karun di rumah lama yang dapat menyebabkan mereka bermutasi. Jika seorang prajurit biasa berhadapan dengan semut yang begitu banyak jumlahnya, ia mungkin akan kesulitan mengerahkan tenaga. Namun bagi Chu Chen, metode serangan jimatnya terlalu mudah untuk menghadapi kelompok makhluk ini. Ia melemparkan 2 jimat api dengan mudah, dan kemanapun api itu lewat, sejumlah besar bangkai semut beracun yang bermutasi tertinggal. Ada juga banyak semut beracun yang bermutasi di gerbang. Chu Chen tidak ragu-ragu. Dia menendang pintu rumah tua itu hingga terbuka dan bergegas masuk. Lei Xiu yang berada jauh, tercengang saat pertama kali melihat metode serangan jimat sihir aneh semacam ini. Dia merasa seperti sedang menonton pertunjukan sulap. Di dalam rumah tua, ini adalah rumah tua yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Segala sesuatu di dalam rumah itu compang-camping dan dipenuhi semut-mutan. Setelah Chu Chen menggunakan jimat api untuk membersihkan semut-semut itu, koloni semut menjadi sangat gelisah dan melarikan diri kemana-mana. Beberapa dari mereka bahkan bergegas menuju Chu Chen. Api itu menyilaukan. Chu Chen juga mengendalikan kekuatan jimat api dengan sangat terampil. Saat menyapu semut-semut yang bermutasi, dia tidak membakar rumah tua itu.
Setelah berkeliling di sekitar rumah tua itu, Chu Chen akhirnya menemukan lokasi yang mirip dengan gudang kayu. Aliran semut beracun mutan terus-menerus keluar dari gudang kayu itu. Chu Chen meledakkan gudang kayu dan menemukan bahwa semut benar-benar keluar dari bawah tanah. Sepertinya makhluk-makhluk kecil ini telah memperoleh kesempatan di bawah tanah. Chu Chen tidak terkejut. Dengan kebangkitan urat-urat spiritual global, banyak hal yang terkubur di era prajurit kuno akan muncul ke permukaan secara bertahap. Chu Chen hanya sedikit penasaran tentang apa yang bisa menyebabkan semut bermutasi. Setelah Chu Chen menangani dan membersihkan semut-semut berbisa yang bermutasi di dekatnya, ia menemukan cangkul dan sekop. Setelah memikirkannya, ia memanggil Wang Saixian dan yang lainnya. Semut-semut bermutasi berbisa di rumah tua itu disapu bersih oleh Chu Chen hingga hanya tersisa beberapa ekor. Melihat semut-semut mati di seluruh tanah, Lei Xiu diam-diam terkejut dengan kekuatan Chu Chen. Masalah yang telah mengganggu mereka selama berhari-hari tidak lagi menjadi masalah di depan Chu Chen. Jika tidak terjadi apa-apa, sumber mutasi kelompok semut ini ada di sini. Chu Chen menunjuk ke lokasi gudang kayu yang runtuh dan melirik cangkul dan sekop pada saat yang sama. Biar aku saja. Wang Saixian mengambil cangkul, dan Lei Xiu segera mengambil sekop. Apapun yang terjadi, pada akhirnya mereka akan berguna. Tanah hampir dilubangi oleh semut beracun yang bermutasi. Mereka berdua membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk menggali lubang besar. Tiba-tiba, cangkul Wang Saixian mengenai benda asing, menimbulkan gema tumpul. Hati-hati, kata Chu Chen. Chu Chen tidak tinggal diam selama proses ini. Bagaimanapun, semut beracun yang bermutasi bisa muncul di tempat ini kapan saja. Setiap kali semut beracun yang bermutasi muncul, mereka akan dibunuh oleh Chu Chen sejak awal. Wang Saixian dan Lei Xiu memperlambat gerakan mereka. Setengah jam kemudian, ada lebih dari selusin toples anggur di depan mereka. Tidak heran aku mencium aroma anggur tadi. Chu Chen melirik ke lokasi lubang yang dalam. Salah satu toples anggur pecah dan anggurnya mengalir keluar, dengan banyak semut yang basah kuyup di dalamnya. Wang Saixian tercengang. Akar penyebab mutasi semut-semut ini adalah kendi anggur ini. Siapakah yang akan percaya kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Untungnya, hanya satu toples anggur yang pecah, kata Chu Chen. Jika semua selusin toples anggur di sini pecah, berapa banyak semut yang akan bermutasi karenanya? Ini merupakan berkah tersembunyi. Pandangan Chu Chen tertuju pada toples anggur. Dia sangat penasaran jenis anggur apa yang dapat menyebabkan semut bermutasi. Chu Chen merasa sedikit rakus dan menelan seteguk air tanpa sadar. Jika kamu tidak takut dengan mutasi, cobalah saja. Song Yan melihat melalui pikiran kecil Chu Chen. Chu Chen terbatuk. Lebih baik bawa pulang dulu toples anggur ini. Pelajari. Baru putuskan apakah akan meminumnya atau tidak. Saudara Chu, masih banyak semut beracun di luar sana. Bagaimana cara kita membasmi mereka? Tanya Wang Saixian. Pandangan Chu Chen tertuju pada kendi anggur yang pecah, yang masih tersisa sepertiganya. Anggur yang terkubur di bawah tanah ini telah membuat mereka gila. Kita akan mengeluarkan anggurnya, dan aku yakin hampir semua semut beracun akan berkumpul di sini.
Chu Chen berkata, "Kalau begitu bakar saja mereka." Mengenai semut beracun yang tersisa yang tersebar, aku akan menyiapkan sejumlah jimat pengusir roh, dan kau akan menghadapinya. Aku mengerti. Lei Xiu berinisiatif untuk berjalan mendekat dan mengambil kendi anggur. Begitu dia keluar dari pintu rumah tua itu, dia melihat banyak semut beracun bermutasi berlari ke arahnya. Lei Xiu buru-buru berlari ke tempat terbuka, memecahkan kendi anggur itu seluruhnya, dan anggur itu tumpah ke tanah. Lei Xiu berbalik dan mundur dengan cepat. Benar saja, dalam waktu 10 menit, ruang kosong itu dipenuhi semut-semut beracun mutan yang berjejer rapat. Chu Chen menunggu dengan tenang hingga senja, ketika api besar mulai menyala di depan rumah tua itu. Melihat pemandangan kobaran api, Wang Saixian merasa sangat gembira. Sebelum hari ini, mereka selalu khawatir semut beracun yang bermutasi akan menyebar lebih jauh hingga tidak dapat dikendalikan lagi. Saya tidak pernah menyangka bahwa Chu Chen dapat memecahkan masalah secepat dia tiba. Bab 784, Harta Karun Nasional. Cahaya api menyinari wajah mereka. Pada saat ini, Wang Saixian dan Lei Xiu sama-sama merasa lega dan tersenyum. Lei Xiu mengambil inisiatif untuk mulai membersihkan semut beracun bermutasi yang tersisa sebelum hari mulai gelap dan dia dilindungi oleh jimat pengusir setan. Wang Saixian segera mengungkapkan ide yang sama. Chu Chen tentu saja tidak keberatan. Selain racun dari semut beracun yang bermutasi, sangat mudah untuk membasmi mereka. Mereka bisa diinjak-injak sampai mati atau dibakar hidup-hidup dengan api. Sedangkan untuk selusin toples anggur, mereka tidak menyebutkannya sama sekali. Siapapun dapat membayangkan nilai penelitian dari minuman keras aneh dan kuat ini yang dapat menyebabkan banyak semut bermutasi dan membuat mereka gila. Namun, di mata keduanya, itu harus ditangani oleh Chu Chen. Ketika api berangsur-angsur padam, mereka berdua mulai membasmi semut-semut beracun yang tersisa di sekitar desa. Song Yan melihat selusin toples anggur di depannya. Setiap toples berukuran sebesar bola basket biasa. Kita harus keluar dan meminta bantuan untuk memindahkan anggur itu. Anggur ini dapat mengubah semut, tetapi siapa yang bisa memastikan apakah mereka akan menarik binatang buas lainnya? Untungnya kali ini hanya semut yang bermutasi. Yan, aku akan melakukan trik sulap untukmu. Chu Chen mengangkat sudut mulutnya, melangkah maju, dan tiba-tiba melambaikan tangannya, seolah-olah embusan angin bertiup kencang. Dalam sekejap, selusin toples anggur di depannya tertutup, dan debu tebal beterbangan. Saat debu berangsur-angsur mengendap, mata indah Song Yan tercengang. Lebih dari selusin toples anggur telah hilang tanpa jejak. Sihir macam apa yang dilakukan Chu Chen? Mana anggurnya? Tanya Song Yan dengan tatapan kosong. Chu Chen tersenyum. Aku yang urus. Aku tidak percaya. Song Yan menatap tubuh Chu Chen dengan bingung. Dia sudah dekat dengan setiap bagian tubuh Chu Chen. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa masih ada tempat di tubuh Chu Chen yang bisa menyembunyikan lebih dari selusin toples anggur. Kita kembali ke desa Hong Miao dulu. Chu Chen memegang tangan Song Yan. Dalam perjalanan kembali, dia juga melaporkan hasil pertempuran itu kepada paman keduanya, Chu Kaiping. Paman kedua, garis hitam Qiandi di petamu bisa dihapus sementara.
Hari mulai gelap ketika Chu Kaiping duduk di bangku batu di pavilion kolam teratai. Di depannya ada seorang lelaki tua, tak lain adalah ketua Luo Xin. Keduanya membahas situasi terkini bersama-sama dan mengembangkan lebih lanjut strategi tanggapan. Begitu pesan Chu Chen sampai, Chu Kaiping tiba-tiba berdiri, tertegun sejenak, lalu tertawa gembira. Bagus, bagus sekali. Setelah duduk lagi, Luo Xin menatap Chu Kaiping dengan mata penuh tanya. Pagi ini, Chu Chen bergegas ke Qi Andi. Baru saja, berita dilaporkan bahwa semut beracun yang bermutasi di Qi Andi telah dimusnahkan olehnya. Dan sumber mutasi semut beracun telah ditemukan. Wajah Chu Kaiping penuh dengan kebanggaan. Dia layak menjadi keponakannya. Ngomong-ngomong, putranya juga pantas mendapatkan pujian. Bukankah Xiao Yuer terluka saat bertugas tadi malam? Luo Xin juga sangat gembira. Anak baik, tebakanku benar. Chu Kaiping menghela napas lega. Dengan Chu Chen yang berlarian dan bertindak sebagai pahlawan pemadam kebakaran Tiongkok kita, saya yakin situasi kacau ini akan segera stabil. Tiba-tiba saya merasa bahwa insiden burung India tidak seserius itu. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Setelah beberapa saat, Luo Xin menghela napas. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana keluarga Chumu melatih generasi muda. Meskipun keluarga Luo kita memiliki banyak keturunan, tidak ada satupun dari mereka yang dapat mendekati level Chu Chen. Bagaimana menurutmu dia bisa berkultivasi ke alam Qi di usia yang begitu muda? Mendengar ini, Chu Kaiping tercengang. Chu Chen tidak berada di alam Qi. Luo Xin tercengang. Tadi malam, maksud Chu Chen adalah kekuatannya jelas berada di atas puncak seni bela diri. Jadi mengapa dia berbohong pada dirinya sendiri? Namun Luo Xin berubah pikiran dan merasa bahwa Chu Chen tidak terlihat seperti tipe orang yang akan memalsukan kekuatannya untuk pamer. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk menatap Chu Kaiping dengan tatapan penuh tanya. Kakak iparku yang memberitahuku tentang ini. Saat Xiao Yuer mendapat masalah hari ini dan aku sangat khawatir. Kakak iparku yang memberitahuku. Chu Kaiping berkata kata demi kata. Chu Chen sekarang adalah satu-satunya orang di dunia seni bela diri yang telah melampaui alam aura. Mulut Luo Xin terbuka selebar mungkin, melampaui alam nafas. Dia pikir Chu Chen sudah tampil cukup baik tadi malam, tapi dia tidak menyangka kalau dia masih bersikap begitu rendah hati. Ini terlalu jahat, abnormal. Setelah sekian lama, Luo Xin akhirnya berbicara, melampaui alam aura. Alam apakah itu? Dia belum pernah mendengar ada prajurit yang mampu melampaui alam nafas. Sepertinya disebut alam transformasi ilahi. Chu Kaiping mendesah. Potensi manusia sendiri benar-benar tak terbatas. Terutama sekarang energi spiritual global telah bangkit kembali dan ada tanda-tanda bahwa era prajurit kuno telah kembali. Ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh teknologi modern, tetapi orang-orang kuat dari era prajurit kuno dapat melakukannya. Di pavilion, kepala Luo berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke kejauhan. Saya hanya bersyukur bahwa Tiongkok memiliki Chu Chen. Jika era prajurit kuno kembali dan dunia menghadapi banyak tantangan, Chu Chen akan menjadi harta nasional Tiongkok kita. Senyum muncul di wajah Chu Kaiping. Harta nasional. Pemimpin tua itu memberi Chu Chen penilaian yang luar biasa. Sekarang,
kita dapat memfokuskan sebagian besar perhatian kita pada Gunung Qiangla. Chu Kaiping berkata, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, kelompok pengintaian 9 dan kelompok penyerang 9 dari Biro Operasi Khusus, yang terdiri dari 4 anggota, telah melintasi Gunung Qiangla dan memasuki wilayah India. Saya harap mereka juga dapat membawakan kita kabar baik seperti Chu Chen. Luo Xin merasa beban di pundaknya jauh lebih ringan. Ini adalah perasaan saat ada yang berbagi tekanan. Ada tempat lain yang perlu mendapat perhatian lebih. Luo Xin berkata dengan suara berat. Garis pantai negara kita sangat panjang, dan tidak mudah untuk memblokir dan mempertahankannya sepenuhnya. Namun, saat ini, tingkat mutasi kehidupan laut jauh lebih besar daripada di daratan. Meskipun belum terjadi invasi Audio besar-besaran milik terhadap Software kehidupan laut, kita harus fokus pada pencegahan. Chu Kaiping mengangguk perlahan. Lautan luas, ombaknya mengamuk, menutupi langit dan bumi. Bulan yang cerah muncul di langit, seekor hiu besar menunggangi ombak dengan kecepatan kilat. Tampaknya dia sedang dalam suasana hati yang gembira. Pria berpakaian hitam yang duduk di belakangnya memiliki janggut lebat dan tatapan kesepian di matanya. Ikan bodoh sialan ini, Jiang Kufeng berbaring di punggung hiu dengan wajah tanpa ekspresi. Selama beberapa hari terakhir, ia telah mencoba berkomunikasi dengan hiu itu, ingin hiu itu membawanya ke pantai. Tetapi setiap kali, hiu itu salah paham dan membawanya ke wilayah berbagai makhluk laut. Jiang Kufeng menoleh ke belakang dan melihat sederet makhluk laut mengikutinya. Inilah kerajaan yang telah ia bangun bersama ikan besar yang bodoh itu. Ia ingin meninggalkan laut, tetapi laut mengira ia ingin menaklukkannya. Di bawah kesalahpahaman yang indah ini, Jiang Kufeng secara bertahap menunjukkan tanda-tanda menjadi penguasa lautan. Tapi ini bukan kehidupan yang kuinginkan. Mata Jiang Kufeng basah, dan tanpa sadar dia menepuk punggung hiu itu dan berteriak, "Tetap di sini." Ini adalah nama yang diberikannya kepada hiu besar itu. Demi kenyamanan, hanya satu kata, "Dai." Menurut pendapat Jiang Kufeng, ini adalah ikan bodoh yang sangat besar. Dai berenang dengan gembira, dan dia mengerti maksud tuannya dalam hitungan detik. Dia terus menyerbu ke depan dan menaklukkan lautan. Bersambung.